Operation Hornbill is a go. Copy that. Bravo! Alpha! F5! Oke guys, pada episode kali ini saya akan merangkum alur cerita filem aksi perang asal Malaysia yang dirilis pada Agustus tahun 2022 lalu. Filem perang militer dari negeri jiran ini berkisah tentang pasukan elit khas udara Malaysia yang disingkat PASKAU dari unit pasukan khusus tentara udara Diraja Malaysia yang terjebak di zona konflik perang saudara paling kejam. Awalnya satu tim anggota pasukan PASKAU dan tim relawan diterjunkan untuk misi kemanusiaan di zona konflik berdarah tersebut. Namun saat mereka kembali pulang ke negara Malaysia, pesawat mereka ditembak jatuh oleh kelompok pemberontak. Mengetahui beberapa anggota pasukan PASKAU masih ada yang selamat, kelompok pemberontak yang kejam ini pun memburu mereka ke segala penjuru sehingga kontak senjata pun sering terjadi. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita filem aksi perang dari Malaysia yang berjudul Air Force The Movie Selagi Bernyawa 2022. Selagi bernyawa. Filem dibuka dengan narasi yang bercerita tentang telah terjadinya konflik perang saudara berdarah di suatu negara fiksi yang terletak di Samudra Pasifik, yaitu Namburi Selatan dan Namburi Utara. Perang saudara tersebut telah berlangsung selama 5 tahun. Namun sejak 4 bulan terakhir keduanya sepakat untuk membahas melakukan gencatan senjata di Namburi demi perdamaian. Selama gencatan senjata tersebut, pemerintahan Malaysia mengirim tim relawan dan pasukan elit mereka yaitu PASKAU pasukan khas udara dari unit tentara udara Diraja Malaysia untuk misi kemanusiaan dan keamanan di Namburi. Hari ini merupakan hari terakhir perundingan gencatan senjata di Namburi. Maka dari itu tim pasukan PASKAU dan tim relawan diperintahkan untuk pergi meninggalkan Namburi dan kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. Namun saat akan pergi diberitakan ternyata perundingan gencatan senjata menemui jalan buntu. Militan separatis Namburi Selatan kini telah menguasai lebih dari setengah wilayah Namburi. Mereka menghabisi nyawa orang-orang yang berpihak ke Namburi Utara. Begitu juga sebaliknya. Tentara dari Namburi Utara menghabisi siapa saja yang telah berkhianat dan membunuh separatis Namburi Selatan yang tertangkap. Tak peduli apakah itu anak-anak, lansia, perempuan ataupun laki-laki akan menjadi korban kebrutalan tentara Namburi. Scene kemudian berlanjut di pangkalan udara zona bebas konflik Namburi. Terlihat tim pasukan PASKAU dan tim relawan sedang bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi konflik sebelum diserang tentara Namburi. Tak lama kemudian, seorang anggota PASKAU mendapat panggilan dari radio komunikasi bahwa komandannya membutuhkan pertolongan di gerbang utama karena saat ini ia sedang dikejar oleh tentara Namburi Utara. Bravo! Di tempat terpisah terlihat komandan tentara Namburi Utara terima laporan terkait kegagalan anak buahnya menangkap komandan pasukan PASKAU. Ia kemudian memerintahkan agar menembak jatuh pesawat mereka saat akan pergi meninggalkan pangkalan udara. Sementara itu di pangkalan udara mereka kaget ternyata komandan PASKAU baru saja menyelamatkan seorang militan separatis Namburi Selatan yang terluka parah. Tapi sayang nyawanya tak bisa diselamatkan lagi karena mengalami pendarahan yang begitu banyak. My advice, destroy that. Okay, let's go, let's go. Cabin secure. Singkat cerita, mereka semuanya pun naik ke dalam pesawat Airbus A400M yang akan mengangkut mereka pergi dari Namburi. Sebelum itu di dalam pesawat kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota PASKAU dan tim relawan. Mereka ialah Mayor Adnan Zaid Rahman alias Legend, seorang prajurit pasukan elit PASKAU Tentara Udara Diraja Malaysia yang menjabat sebagai komandan PASKAU. Lalu ada Kapten Adib Muhammad Hasim alias Ruk, seorang prajurit pasukan elit PASKAU Tentara Udara Diraja Malaysia yang ditunjuk menjadi leader tim dalam operasi di Namburi. Berikutnya Kopral Asran Ahmad alias Gaban, anggota PASKAU si ahli sniper atau penembak jitu.
dan Sersan Gabriel Anthony Lin alias Hujan, anggota Paskau spesialis radio komunikasi. Kemudian ada Kopral Fahrul Razi Zain alias Pako, anggota Paskau si ahli medik. Selanjutnya ada Sersan Barat Anak Arifin alias Tuai, anggota Paskau yang memiliki ahli sebagai pelacak. Kemudian ada seorang wanita cantik bernama Natra Hamzah dari tim relawan yang berprofesi sebagai wartawan dari media Wartawan Era Berita, bersama dengan juru kameranya bernama Muhammad Nur Muhammad Zain alias Matno. Berikutnya ada Dr. Susan Livingstone dari tim relawan organisasi kemanusiaan yang merupakan seorang dokter ahli bedah. Dan yang terakhir Mayor Seth Yazid sebagai pilot dan kopilotnya bernama Kapten Nur Liana Aziz. Angkasa 1, ready for taxi. Mantap guys, ada Simat Panoy. Nah, apa ni? Silon. Power set. Missile. Sir, spike at 4 o'clock. Take out the major. Scene kemudian berlanjut ke Pangkalan Udara Royal Malaysian Air Force yang disingkat RMAF, yaitu cabang Angkatan Bersenjata Malaysia yang bertanggung jawab atas operasi dan pertahanan wilayah udara Malaysia. Di sana seorang perwira tinggi bernama Brigadir Jenderal Dato' Rahim Muhammad terima laporan dari stafnya terkait pesawat Airbus mereka yang jatuh di wilayah konflik. Ia kemudian langsung mengadakan pertemuan rapat darurat dengan jajaran stafnya. Dari rekaman suara radio komunikasi terdengar suara co-pilot Kapten Liana memberitahu bahwa pesawat mereka akan jatuh dan meminta penumpangnya untuk keluar dengan parasut. Setelah itu suaranya pun terputus. Sampai saat ini belum diketahui nasib kru dan penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut. Rahim kemudian lalu meminta para stafnya untuk segera merencanakan operasi penyelamatan anggotanya, membuka semua saluran komunikasi dan segera menghubungi pihak terkait untuk meminta persetujuan. Masih di Pangkalan Udara, kita berkenalan dengan pilot pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MKM bernama Mayor Zahbran Abdullah Rahim alias Mantis. Ia juga merupakan abang ipar Kapten Rup. Lalu rekan di sebelahnya bernama Mayor Arman Suhaimi alias Pun. Saat akan pulang setelah selesai latihan penerbangan, Zahbran diberitahu rekan sesama pilot jet tempur bahwa pesawat Airbus yang membawa Kapten Rup dan timnya jatuh di Namburi, wilayah konflik. Sari Panoy, kam tiloi. Luman. Scene kemudian berlanjut ke wilayah Namburi. Saat ini terlihat anggota pasukan Paskau dan tim relawan berhasil mendarat dengan selamat menggunakan parasut. Namun situasi saat ini sangatlah tidak aman karena Komandan Tentara Namburi Utara memerintahkan pasukannya untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat dan membunuh mereka yang masih hidup. Scene kembali lagi ke Pangkalan Udara. Di sana Zahbran menemui atasannya untuk meminta agar dirinya diikutkan dalam operasi penyelamatan di Namburi. Tapi atasannya menolak karena Zahbran masih tersandung kasus pelanggaran kode etik penerbangan yang saat ini masih diselidiki.
Di saat yang bersamaan, Komandan Adnan menyusun rencana bersama dengan anggotanya untuk mencari lokasi jatuhnya box peralatan persenjataan mereka yang dibawa terjun dari pesawat tadi. Setelah ditemukan, mereka diminta untuk segera mempersenjatai diri, menyiapkan amunisi, dan berusaha mencari sinyal supaya bisa menghubungi markas pusat komando untuk meminta bantuan. Komandan Adnan yakin tentara Namburi Utara pasti sedang mengejar mereka saat ini. Biar mereka yang susun mission plan kali ini. Saya rasa dia pilot terbaik yang kita ada untuk misi ini, Tuan. Saya setuju. Proceed. Terima kasih, Tuan. Beri saya image satelit terkini. Berhasil menemukan perlengkapan senjata mereka, Gaban dipergoki seorang anak laki-laki bersenjata. Saat akan diambil tindakan, anak laki-laki itu pun segera pergi. Singkat cerita, mereka pun mempersiapkan diri dengan persenjataan. Komandan Adnan meminta Hujan untuk mengaktifkan sinyal suar agar mudah terdeteksi tim penyelamat dan berusaha juga menghubungi melalui radio komunikasi. Selanjutnya, Komandan Adnan mengajak mereka pergi ke lokasi jatuhnya pesawat mereka untuk melihat kondisi pilot dan kopilot pesawat tersebut. Dengan cepat, anggota pasukan Paskau ini pun berhasil melumpuhkan tentara Namburi yang berjaga di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Dan kabar buruknya, pilot serta kopilot mereka tewas terbakar. Agar bisa lolos dan kabur dari lokasi tersebut, Komandan Adnan meminta semua anggota timnya menyamar dengan cara memakai pakaian militer Namburi agar tak ketahuan. Setelah itu pergi naik menggunakan kendaraan militer Namburi yang terparkir di bawah dan langsung bergerak menuju ke pangkalan udara zona bebas konflik Namburi. This is Angkasa 11, come in. Raktani. This is Angkasa 11, come in. Singkat perjalanan, Komandan Adnan dan timnya pun memasuki kawasan Kem Namburi Selatan. Di sepanjang jalan yang mereka lalui, terlihat militan Namburi Selatan ini menghabisi nyawa militan dari Namburi Utara yang tertangkap. Terlihat juga jasad-jasad tentara Namburi Utara terkapar di jalan dan ada juga yang tergantung di pohon. Saat akan melewati pemukiman, secara tiba-tiba kendaraan mereka dikerumuni warga setempat yang meminta belas kasihan. Untuk berjaga-jaga, anggota pasukan Paskau ini pun menyiapkan senjata mereka di balik punggung. Dari salah satu gubuk terlihat anak laki-laki yang mempergoki mereka tadi ada di sana. Ia juga masih mengenali wajah Gaban sehingga anggota pasukan Paskau ini pun ketahuan dan tembakan pun terjadi. Mereka pun berhasil kabur dari sana, namun Dr. Susan tewas di tempat setelah sebutir peluru militer menembus lehernya. Kematian Dr. Susan membuat Tuai murka dan yang lainnya bersedih. Terhitung sudah 3 orang anggota tim mereka yang tewas akibat serangan militer Namburi. Kapten Rook yang menyetir mobil lalu memberi saran ke komandannya agar mereka mencari zona aman terdekat sebelum ketahuan militer Namburi lagi. Sementara itu di pusat komando, mereka telah menemukan titik lokasi anggota pasukan Paskau berada berdasarkan foto citra satelit. Dari laporan tersebut, Rahim lalu memerintahkan jajaran stafnya untuk menyiapkan pasukan RMAF bersenjata lengkap, helikopter dan pesawat Airbus AM400 untuk bersiap dan berangkat ke Namburi sebelum malam hari. Okay, stand by. Angkasa 11, ready for taxi. Positive climb.
kembali lagi ke anggota pasukan Paskau. Saat ini mereka berada di salah satu tempat untuk menguburkan jasad Dr. Susan yang tewas terkena tembakan tadi. Setelah dikubur dan dipanjatkan doa, Hujan berusaha mencari sinyal untuk menghubungi pusat komando, namun hasilnya nihil. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang ternyata berasal dari kamp Namburi Selatan. Diketahui tentara Namburi Utara datang ke sana untuk membunuh semua militan Namburi Selatan yang masih hidup. Tak ingin tertangkap tentara Namburi Utara, Komandan Adnan dan timnya pun segera bergerak dengan berjalan kaki menuju ke zona bebas konflik Namburi. Jalur yang mereka lalui pun harus menyeberangi anak sungai karena jika mereka memilih jalur melewati hutan dikhawatirkan akan ketahuan. Di saat yang bersamaan, tentara Namburi Utara telah berada di makamnya Dr. Susan. Tampaknya mereka mengetahui anggota pasukan Paskau baru saja pergi dari lokasi tersebut. Singkat perjalanan, kini Komandan Adnan dan timnya telah naik ke atas bukit di kawasan area terbuka. Terlihat dari beberapa di antara mereka ada yang kelelahan karena berjalan kaki yang cukup jauh. Di tengah perjalanan, Tuai memberi kode ke rekan-rekannya agar menghentikan perjalanan karena ia mendengar suara tangisan anak kecil dan melihat ranjau darat yang tertanam. Namun dari arah belakang, Pako tiba-tiba berlari menuju ke anak kecil yang sedang menangis dan terikat di salah satu pohon. Rekan-rekan yang lain pun berusaha menghentikannya karena dikhawatirkan Pako akan menginjak ranjau. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Pako tewas di tempat terkena ledakan ranjau darat. Singkat ceritanya, setelah menguburkan jasad Pako, lagi-lagi terdengar suara ledakan. Diperkirakan militan Namburi Utara dan militan Namburi Selatan sedang bertempur. Untuk menyelamatkan diri, Komandan Adnan dan timnya pun segera melanjutkan perjalanannya lagi menaiki bukit agar bisa sampai ke zona bebas konflik Namburi. Setelah berada di ketinggian bukit, mereka melihat kepulan asap yang disertai suara ledakan dan tembakan berkumandang di balik perbukitan. Diketahui kawasan tersebut zona perang antara Namburi Selatan dan Namburi Utara yang saat ini sedang saling serang. Melihat itu, Kapten Rook memberi saran ke Komandan Adnan agar mencari jalan lain untuk menuju ke pangkalan udara zona bebas konflik Namburi. Dan jalan yang dipilih pun mereka akan melewati terowongan Namburi Selatan. Mendengar itu, Kapten Rook tidak sependapat. Ia berkata melewati terowongan sangat berbahaya karena pasti banyak jebakan di sana. Namun tidak ada pilihan lain, kata Komandan Adnan. Ia kemudian lalu meminta Hujan untuk berusaha mencari sinyal dalam perjalanan lalu menghubungi pusat komando agar menjemput mereka di terowongan Namburi Selatan. Kemudian scene berlanjut di ruang makan militer Angkatan Udara Malaysia. Di sana Zafram ditemui oleh atasannya. Ia diberitahu jika Brigadir Jenderal Rahim mengizinkannya untuk masuk dalam misi operasi penyelamatan dan langsung ditunjuk sebagai pemimpin operasi. Zafram dan kawan-kawan akan berangkat pada malam hari dengan tugas khusus menghancurkan wilayah serangan udara dari musuh agar pasukan RMAF dan tim reaksi cepat bisa mendarat di Namburi. Pada malam harinya, Komandan Adnan dan timnya telah berada di terowongan Namburi Selatan. Belum lama memasuki terowongan, terlihat dari arah belakang tentara Namburi Utara baru saja tiba di sana. Dengan segera mereka juga langsung masuk ke dalam terowongan. Sementara itu, pasukan Paskau ini tidak mengetahui jika mereka sedang diikuti oleh musuh. Dan tak lama kemudian,
Berhasil melumpuhkan semua para musuh, Kapten Rook dan Komandan Adnan langsung pergi ke pintu keluar terowongan untuk memeriksa keadaan di luar sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pangkalan udara zona bebas konflik. Setelah berada di luar, betapa kagetnya mereka berdua, ternyata pangkalan udara zona bebas konflik Namburi telah dikuasai oleh militan tentara Namburi Utara. Hampir putus harapan, Kapten Rook pun mencoba menghubungi pusat komando, namun lagi-lagi tak ada jawaban karena jangkauan sinyal radio komunikasi mereka di luar jangkauan. Kemudian keduanya pun kembali lagi masuk ke dalam terowongan untuk mengecek keadaan anggota tim dan memberitahu situasi saat ini. Sambil mengobati luka, semua anggota pasukan Paskau diminta untuk menjaga parameter dan memberikan perlindungan ke Natrah dan Matno. Untuk sementara waktu mereka akan bertahan dan berlindung di dalam terowongan. Namun di saat Tuai akan bergerak, ia tak sengaja melihat ke salah satu dinding berbentuk pintu. Ia kemudian memanggil Kapten Rook untuk membantunya mendobrak dinding tersebut dan ternyata itu pintu rahasia. Di saat yang bersamaan, Zahran dan timnya bersiap-siap untuk terbang ke wilayah konflik berdarah di Namburi. 2 pesawat jet tempur Sukhoi dikerahkan untuk misi operasi penyelamatan kali ini. Bisa, taxing out. Operation Hornbill is a go. Clear for takeoff. Ready for immediate. Motor with the goods, sir. Selang beberapa saat jet tempur Sukhoi lepas landas, kini giliran tim reaksi cepat di pangkalan operasi hadapan bersekutu yang akan diterbangkan ke zona konflik Namburi untuk misi penyelamatan anggota Paskau. Menjelang siang hari, Komandan Adnan dan timnya pun berhasil keluar dari dalam terowongan setelah melalui jalur pintu rahasia. Namun naas saat giliran Komandan Adnan akan naik keluar, ia mendapat serangan dari seorang anggota militan Namburi yang membuat pintu besinya tertutup. Tapi tak lama kemudian ia berhasil keluar dengan kondisi beberapa luka di badannya yang membuatnya tak dapat melanjutkan perjalanan. Kapten Rook pun ditunjuk untuk memimpin tim kali ini. Ia lalu meminta Hujan menemaninya naik ke dataran tinggi untuk mencari sinyal. Sedangkan Tuai dan Gaban diperintahkan untuk menjaga Komandan Adnan, Natrah dan Matno sampai mereka berdua kembali lagi. Singkat ceritanya, dari ruang kontrol pusat komando mereka mendeteksi adanya sinyal suara dari anggota Paskau yang berada di kawasan Namburi Selatan. Temuan itu pun segera diteruskan ke Zahran dan timnya yang sudah memasuki wilayah Namburi. Di saat yang bersamaan, Hujan dan Kapten Rook pun sudah terhubung dengan markas pusat komando. Dari dalam ruangan mereka semua mendengar suara Hujan yang meminta pertolongan agar menjemput mereka di titik lokasi yang ia berikan. Dari pusat komando lalu menginstruksikan agar Hujan dan timnya segera bergerak 1 km ke barat karena tim Bravo akan mendarat di sana. Romeo, Mike, Foxtrot, Charlie Q. Maintain flight path. On target. Rolling hot. Area cool. Rimau. Ingress. Di saat Kapten Rook dan timnya sudah berada di zona pendaratan, dari pusat komando tiba-tiba memberitahu zona pendaratannya dibatalkan karena terlihat sekelompok militan Namburi menguasai daerah tersebut. Dan setelah dicek, benar saja terlihat militan Namburi Selatan berjalan mengarah ke mereka. Kapten Rook lalu membawa timnya bergerak ke timur sejauh 2 km untuk menghindari bertemu dengan para musuh. Serangan yang mengejutkan menewaskan Hujan di tempat setelah terkena tembakan sniper dari musuh. Begitu juga dengan Komandan Adnan yang tertembak di kakinya sehingga tak dapat berjalan lagi. Ia kemudian memerintahkan Kapten Rook untuk membawa anggota tim yang tersisa segera pergi dari zona tersebut. Sedangkan ia akan mengorbankan dirinya untuk memberikan perlindungan ke Kapten Rook. Awalnya Kapten Rook menolak, tapi karena ini perintah ia pun terpaksa meninggalkan komandannya di sana. Angkasa 11. Danger close. Star 04. Approaching target. Get ready. Best hot. No, man, no, man, no.
Setelah melakukan pengeboman, pesawat jet tempur Zahran mendapat serangan dari pesawat jet tempur militer Namburi Selatan. Di saat yang bersamaan, Kapten Rook dan anggotanya malah bertemu dengan musuh sehingga kontak senjata pun kembali terjadi. Begitu juga dengan tim reaksi cepat yang berusaha mencari titik pendaratan yang aman untuk menjemput Kapten Rook serta anggotanya. Missile analysis coming fast! Confirm band is still on us! Let's go supersonic. Alpha, N5. Hammer there. QRF, request covering fire. We have the package. Remove. Inline. Mantis, package secure. Package secured! Akhirnya Kapten Rook dan anggotanya pun berhasil diselamatkan oleh tim reaksi cepat. Musuh-musuh yang berusaha menyerang sudah berhasil dilumpuhkan melalui serangan udara. Selanjutnya mereka semua pun akan kembali ke markas. Mission accomplished. Kami bawa mereka pulang. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan suasana upacara kedatangan peti jenazah sekaligus upacara pemakaman secara militer. Peti jenazah tersebut merupakan pilot dan kopilot pesawat Airbus A400M, 3 orang anggota pasukan Paskau, 1 orang tim relawan yaitu Dr. Susan dan sisanya kru pesawat Airbus. Dalam upacara tersebut tampak semua anggota pasukan tentara udara Diraja Malaysia dari atasan hingga bawahan serta rekan satu tim perjuangan turut hadir untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Tak lupa juga kerabat atau keluarga dari masing-masing korban turut hadir dalam sesi upacara tersebut. Scene film ini pun ditutup dengan anggota pasukan Paskau yang kembali berlatih untuk mematangkan lagi kemampuan tempur mereka. Film ini juga didedikasikan untuk semua tentara udara Diraja Malaysia yang telah berjasa kepada negara dan keamanan dunia karena pengorbanannya yang tiada batas. Dan filmnya pun selesai guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Bye-bye.